Awal saya bergabung dengan PKS, saya ingin mencari satu jemaah perjuangan di mana kita harus benar-benar melakukan sebuah kerja dengan kejujuran, ya, dengan kejujuran, dengan kooperatif, dengan nilai-nilai musyawarah yang baik. Ya, kenapa memilih PKS? Saya pikir PKS ini kan identik sekali dengan bagaimana kaidah-kaidah Rasulullah itu dilaksanakan, diaplikasi di dalam sebuah kerja-kerja perjuangan, baik itu perjuangan politik juga. Dan saya yakin sekali hari ini masyarakat Aceh wabil khusus mereka juga akan melihat bagaimana ada semangat juang yang tulus, ada proses-proses demokrasi yang dilakukan secara baik, secara terbuka, secara berkualitas, secara inilah. Jadi yang hari ini saya melihat itu tidak terjadi di era yang sekarang ini. Jadi daripada saya pikir menjadi sebuah perbincangan yang tidak menarik, saya pikir saya harus mengundurkan diri dari partai PKS dan ke depan saya akan melihat lagi karena masih banyak ruang-ruang pengabdian yang masih tersedia, baik partai dan lain-lainnya. Ya itu barangkali. Bang, mungkin bisa dijelaskan sedikit tadi ada pergeseran suara ya sesama kader. Ya itu sudah nyata sekali kalau kita melihat yang dari situ yang kalau proses-proses lain saya nggak peduli. Kalau misalnya seperti kader, saya tidak langsung kita melihat bahwa ada arahan satu kandidat, kemudian seluruh saksi direkrut oleh mereka. Saya juga nggak peduli, ya, saya nggak peduli. Tapi pembuktian di Banda Aceh migrasi suara hingga ribuan ini saya rasa bukan kesalahan teknis. Ini ada semacam strategi utuh untuk melakukan kerja-kerja yang tidak baik secara kaidah ke-PKS-an itu sendiri. Pergeseran suara itu terjadi sesama kader PKS atau dengan suara partai dipindahin, ada juga suara kandidat. Nanti kalian akan dapat semua, dibagikan semua itu nanti. Nah itu yang siapa yang menangani itu bukan catatan Bang Rapli. Itu adalah ditangani oleh penyelenggara pemilu itu sendiri, yaitu Panwaslu Kota Banda Aceh. Nah itu kan sudah pembuktian bahwa ini berlaku bahasa sekarang berlaku curang, nggak boleh. Jadi saya berterima kasih pertama sekali kepada pemilih radikalisme sejak DPD sampai DPR RI, ya kan? Kita sungguh tidak melakukan money politik sedikit pun. Tidak ada. Nah, bayangkan suara ikhlas yang seperti itu, suara ikhlas yang begitu terjadinya, apa yang saya harus jelaskan kepada mereka? Kecuali saya harus bersikap seperti ini, bahwa cara berjuang kita yang ikhlas seperti ini nggak tepat tempatnya di PKS. Hari ini kita mundurkan diri. ke siapa Bang? Bisa disebutkan Bang? Pergeseran suara Bang ke siapa? Bisa disebutkan Ke Gufran, ke nomor 1. Saya kan incumbent. Saya nggak peduli saya ditaruh nomor 2 juga nggak apa-apa. Betul tidak? Kalau yang di partai lain sudah incumbent berkewajiban harus di nomor 1. Tapi kalau Rafi Kandi nggak peduli nomor 2 juga nggak apa-apa. Tapi kalau hari ini terjadi seperti ini perlu diketahui oleh pemilih ikhlas Rafi Kandi ini wabil khusus. 45.000 lebih ya. Beda sesama di itu konkret ada terjadi perbedaan. Kita menunggu dalam rentang waktu yang lama. Saya pikir adalah semacam apa gitu ya. Ayo kita musyawarah, kita ngobrol. Nama juga partai kekeluargaan, ya kan? Selalu kita teriakkan Allahu Akbar, kan gitu dia. Nah iya kan? Ayolah. Kan gitu. Yang saya lugas saja cerita dalam. Saya senang berjuang dengan cara yang sportif gitu. Kalau kita sportif aja. Kalau sikap internal partai sendiri gimana Bang? Apa sikap internal partai? Apa Bang pernah mengajukan ke mahkamah? Kepada petinggi-petinggi sudah saya sampaikan. Sudah saya sampaikan semua. Ya nggak ada ajakan untuk duduk bersama seperti apa. Ya kan? Nah nggak saya melihat itu. Jadi daripada begini, apa saya dianggap berharap nanti ada dana kerahiman barangkali. Kalau dulu saya setor sampai selama 5 tahun hampir mencapai 600 juta
dalam 5 tahun. Dana kerahiman itu dana yang dibagi kepada pemilik suara di bawahnya. Abang Rapli kan terbanyak. Barangkali kalau kita mau estimasi mungkin ada gaji saya sekitar 7-6 jutaan per bulan selama 5 tahun. Tapi saya nggak peduli itu. Bukan itu yang menjadi sebuah konsekuensi daripada sebuah perjuangan. Konsekuensi daripada sebuah perjuangan adalah bagaimana kita ya kan bertarung secara sportif, berjuang secara benar. Ya, terlepas seperti apa, tapi saya senang gitu cara berjuang. Ke depan Bang ada rencana melirik partai lagi? Banyak sekali nih partai-partai besar, teman-teman saya semua juga, partai-partai lokal juga banyak. Artinya mari bangun pertemanan. Jadi untuk membangun Aceh ini kita bangun pertemanan dengan sebuah etikat yang baik. Jadi kalau nggak ada etika, jangan balut-balut lah, balut dengan ayat, balut dengan hadis, dengan selawat, dengan apa. Ternyata aduh, nggak usah kampungan tuh. Ya Bang, signal itu, signal partai di situ ada nggak Bang? Apa itu? Ada partai lainnya? Partai. Partai lain. Kita banyak punya teman. Kita banyak punya teman. Saya pikir itu akan ada cerita berikutnya. Ada album berikutnya nanti akan saya sampaikan. Berarti kami tunggu album berikutnya Pak Bebe.